Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agile Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Semangat para petani Indonesia, semangat para petani muda. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman mengenai tentang proses penyemaian. Jadi proses penyemaian itu sendiri adalah merupakan langkah awal ya dalam proses melakukan budidaya apapun tanamannya, yang dimana penyemaian itu diawali dari benih yang kita tanam sehingga mereka menjadi bibit, dan nantinya bibit tersebut kita sebar untuk menjadi tanaman yang produktif dan menghasilkan. Di kesempatan kali ini kita menyemai benih kemangi, di mana benih kemangi tersebut kita semai yang bagian depan ini yang sudah pada tumbuh ini, kita semai kurang lebih 9 hari setelah penaburan. Alhamdulillah benihnya sudah pada bermunculan, dan dia benih tersebut lama-kelamaan ini nantinya akan kita pergunakan sebagai bibit tanaman kemangi yang akan kita pergunakan untuk menggantikan tanaman kemangi yang ini dan cabai-cabai kering ya kan semacam itu. Akan tetapi dalam proses persemaian ini ya, dulunya kita awali dari benih yang tidak kelihatan ya, cukup kecil. Mohon maaf. Ya, cukup kecil semacam ini kan. Jadi benih itu, benih kemangi ukurannya sangat kecil sekali ya, bahkan ketika disebar tidak kelihatan. Nah, nanti untuk perawatannya kita siram setiap pagi dan sore, pastikan kondisinya lembab semacam ini. Dan nanti di usia 9 hari tanaman benih kemangi tersebut akan tumbuh dan kondisinya semacam ini. Nah, ini sebagian tempat persemaiannya dirusak oleh ayam ya kan, tapi tidak masalah, masih ada benih yang bisa tumbuh. Nah, di usia 9 hari ini benih kemangi biasanya sudah muncul daun lembaga dan sudah mulai tumbuh daun sejatinya, dimana nanti di usia kurang lebih 1 bulan ya kan kawan, itu biasanya benih kemangi itu sudah menjadi bibit tanaman kemangi yang siap untuk dipanen. Kalau saat ini usianya kurang lebih 9 hari, maka masih kurang lebih 20 hari lagi baru kita jadikan bibit kan kawan, semacam itu. Tapi kalau untuk kemangi ini memang menurut saya ya kelemahannya itu dalam proses pembibitannya ya, akan agak sedikit memakan waktu. Akan tapi nantinya kalau kawan-kawan membudidayakan, perlu kawan-kawan rencanakan secara matang-matang agar nantinya tidak, istilahnya saat peremajaan atau saat pergantian musim tanam kemangi itu tidak kelamaan kan kawan ya, dengan dipersemaikan terlebih dahulu di jauh-jauh hari ya, semacam itu. Dan tips bagi saya, tips bagi kawan-kawan dari kami yaitu bahwasanya kalau untuk membibitkan kemangi ini, untuk benih tersebut bisa tumbuh hingga kondisinya semacam ini, itu alangkah baiknya itu kan rawat setiap pagi dan sore, disiram ya, kecuali hujan ya kan kawan. Kalau hujan sekiranya lembab itu tidak apa-apa, tapi kalau semisal tidak lembab ya alangkah baiknya disiram hingga kondisi media tanamnya selalu lembab. Dan di kondisi media tanamnya selalu lembab itulah yang menjadikan benih kemangi bisa pada tumbuh. Dan ketika sudah tumbuh harus kondisinya jangan sampai kering, karena kondisi kering itu nanti mengakibatkan benih yang sudah berubah menjadi bibit akan mengalami kekeringan dan pada akhirnya mati, dan akhirnya gagal kan kawan dalam membudidayakan. Nah, itu alangkah baiknya kan kawan siram terus setiap pagi dan sore. Yang penting kondisinya medianya selalu lembab. Kondisi media lembab ini tidak hanya merawat dari proses kekeringan ya, dari kekeringan yang dialami bibit kemangi, akan tetapi proses penyiraman ini dalam kondisi yang lembab ini memudahkan si
tanaman kemangi atau calon bibit ini itu mudah dalam proses penyerapan unsur haranya kan, mudah penyerapan makanan yang berada di media tanam tersebut. Nah, makanan itu berasal dari pupuk kandang atau pupuk organik yang kita sebar saat pengolahan lahan. Nah, alangkah baiknya kalau kawan-kawan bisa membudidayakan kemangi, saat persemaian itu pastikan pupuk kandang atau pupuk organik ya, yang sebagai dasaran itu harus bagus dan harus banyak kan kawan. Bagus itu dalam artian pupuk tersebut sudah matang lah, sudah aman lah buat si bibit kemangi tersebut, semacam itu, sehingga nantinya kalau mereka tumbuh, mereka ketersediaan pangannya banyak, sehingga mereka bisa terpenuhi. Nantinya proses pembibitannya bisa cepat kan kawan. Dan kami selama proses pembibitan ini itu kami tidak suplai dengan menggunakan pupuk kimia ya kawan-kawan, tapi kita lakukan secara organik, kita lakukan secara alami ya, biar mereka tumbuh dengan sendirinya. Karena dengan perlakuan semacam itu, sepengalaman saya lebih aman ya dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Kalau penggunaan pupuk kimia itu diberikan secara berlebihan, nanti bibit itu juga kemungkinan mati juga ada kan kawan, karena konsentrasi pupuk kimianya terlalu tinggi dibandingkan kandungan kimia yang ada di tubuh tanaman kemangi, sehingga mereka berpindah ya, kandungan konsentrasinya tersebut menjadikan tanaman kemangi tidak bisa atau tidak menerima kondisi yang semacam itu, dan pada akhirnya mereka kuning dan mati. Dan tips bagi kawan-kawan lagi yaitu jangan pergunakan secara kimiawi ya dalam proses pembibitan semacam itu kan kawan. Nah, biarkan mereka tumbuh, nanti kawan-kawan ambil bibit yang besar terlebih dahulu, baru nanti kita tunggu lagi bibit susulan yang agak lebih besar lagi ya kan, semacam itu. Jadi sekali proses pengambilan bibit ya untuk ditanam itu jangan yang kecil-kecil, tapi alangkah baiknya yang besar-besar terlebih dahulu, sehingga mereka nantinya yang kecil-kecil bisa tumbuh kembali, tumbuh agak lebih besar dan lebih survive semacam itu. Dan itu diawali dulunya semacam ini kan kawan, kayak gini, nanti lama-kelamaan tumbuh kayak gini. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kesempatan di sore kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.